sering dengar ya tentang adat kayak gitu. Tapi kayaknya adat Islam tuh kayak banyak banget gitu ya. Nah itu tuh beneran harus dijalanin semuanya ya? Ya nggak harus kayak Zara sih. Adab itu kan intinya kesopanan. Kayak kita ngobrol sekarang kan nggak sambil nonton TikTok. Maaf, aku lagi nonton video lucu, tapi serius deh, siapa sih yang buat adab-adab ribet kayak gitu? Kan kita cuma manusia biasa. Zahra, coba deh itu kalau malu kecilin dikit, suaranya udah nyaris mirip kayak suara azan loh. Ada makanan ya, makanan. Wih, Asyumi. Asyumi. Sama-sama. Wah, kayaknya Zahra lapar banget ya. Tapi ingat ya Zahra, adab dalam makan itu harus yang lebih tua duluan. Dan jangan lupa juga untuk baca bismillah sebelum makan, agar makanan kamu berkah ya Zahra. Iya, aku cuma mau mastiin aja makanannya aman buat semuanya. Kan wanginya enak banget. Zara, kamu kalau mau ngambil duluan nggak usah pakai alasan cek keamanan segala. Itu namanya adab cari alasan. Ternyata adab tuh susah banget ya, apalagi kalau lapar. Makanya Zahra, adab itu bukan cuma aturan ribet-ribet aja, tapi biar nggak malu-maluin juga. Ya udah deh, kita makan aja dulu. Udah lapar banget nih. Zahra, coba deh makannya pakai tangan kanan. Jangan kayak gitu juga kalau makan. Emang kenapa? Bukannya sama aja? Zahra, itu tuh ada adabnya tahu. Iya bener Zara, Rasulullah SAW kalau makan pakai tangan kanan itu sunnah loh. Betul, kalau kita makan pakai tangan kanan, kita jadi lebih bersih dan juga lebih terhormat. Tapi kenapa harus tangan kanan? Zahra, tangan kanan itu bersih. Kita harus belajar menghormati setiap hal. Biasanya tangan kanan ini digunakan untuk hal-hal yang bersih dan terhormat, sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang kurang bersih, seperti membersihkan diri dari setelah kita dari kamar mandi. Jadi itu bukan sebuah aturan aja, tapi cara kita buat menjaga kebersihan dan juga etika. Nah kan Nabi Muhammad juga pernah ngajarin kita nih tentang kebiasaan yang baik dalam makan. Nah contohnya itu makan tangan kanan. Iya, yang penting mulai sekarang kita juga lebih perhatian sama adab-adab kayak gitu. Yaudah, yuk habisin lagi makannya. Oke. Baju apa ini bagus banget ya? Gak sabar nanti mau jalan-jalan sore-sore. Kamu modis banget, Zara. Iya, tapi jangan lupa berpakaian harus tetap sesuai dengan adabnya ya. Kenapa? Kan yang penting nyaman sama modis aja gak sih? Zahra, Raya, Rania, Safa, kalian tahu kan kalau berpakaian itu ada adabnya dalam Islam? Ada berpakaian, maksudnya gimana Bu? Islam itu mengajarkan kita untuk berpakaian sopan dan menutup aurat untuk menjaga kehormatan kita, bukan sekedar menarik perhatian. Oh, jadi kita nggak boleh pakai baju yang terlalu ketat ya, Bu? Oh, aku tahu Bu, kakakku itu suka banget mix and match baju. Katanya kita bisa tetap kelihatan kekinian tanpa harus melanggar aturan berpakaian yang sopan. Bagus sekali Raya, berpakaian itu ada batasnya. Kita tetap bisa tampil rapi asal menutup aurat. Yuk sekarang kita masuk kelas. Ayo. Bu, adab dalam Islam tuh ada apa aja sih? Adab itu meliputi semua aspek hidup kita. Misalnya, adab saat makan, berbicara, berpakaian, dan bersikap sopan. Itu semua menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah dan sesama. Jadi kalau kita nggak punya adab, itu kita masuk ya tahu. Oh iya, aku kan nggak pernah ngutip dengan umum. Itu juga bentuk adab kan, Bu? Zahra, itu adab apa self control? Kayaknya kamu butuh latihan lagi deh. Betul itu Zahra, itu juga salah satu contoh adab. Tapi bisa ditingkatkan lagi ya. Misalnya, nggak ngumpil waktu lagi dengerin ceramah. Oke, sekarang kalian berdiskusi kelompok dulu ya. Baik, Bu. Zahra, kerudung kamu kayak antena TV harus bulan deh. Ada berpakaian, kan termasuk rapi juga loh. Maaf ya, aku soalnya kalau rapi tuh kayak nggak natural. Soalnya aku lebih ke bebas gitu loh. Gaya bebas, tapi tetap sesuai syariat dong. Ini kan bukan freestyle olahraga, Zahra. Iya ya, ternyata pakaian itu mencerminkan hati kita
juga. Jadi kalau misalnya kita pakai baju yang amburadul, ya mungkin hati kita sama amburadulnya juga. Betul tuh Safa, pakaian itu cerminan adab kita pada diri sendiri. Gimana nih hasil diskusi kalian tadi? Oke, ada pakaian udah, ada makan juga udah. Nah, yang susah tuh ada ngomong. Kan menurut aku sering keceplosan ya. Gimana dong biar aku nggak sering ngomong sembarangan? Itu caranya gampang Zahra. Pas ngomong ingat aja sama Allah, atau enggak ingat mau kalau omongan kamu itu bisa bikin sakit hati orang lain. Iya, tapi kan kalau ada orang yang ngomong sembarangan, aku jadi pengen ikut-ikutan menjawab. Itu namanya refleks Zahra, bukan adab. Kalau mau adab, mulutnya juga harus dikasih rem. Sudah juga tuh, mulut Zara ini emang lebih tajam dari pedang deh. Yaudah deh, aku nyerah. Belajar adab tuh lebih susah daripada belajar matematika. Yang penting Zahra mau belajar karena adab itu nggak sempurna seketika, tapi usaha untuk menjaga adab itu dinilai baik oleh Allah. Oke semuanya, materinya dicukupkan, kalian boleh pulang ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya adab itu buat bikin kita jadi manusia lebih baik lagi kan? Bukan buat bikin kita jadi kayak robot, ya nggak sih? Iya, kita nggak harus kayak robot, tapi ya jangan juga kayak Zahra yang freestyle. Kita harus bisa lebih terkontrol. Udah, sekarang kan Zahra udah berusaha lebih baik lagi. Nah, ayo kita jadi pahlawan adab yang keren, sopan, tapi nggak bikin malu kalau lagi di tempat umum. Setuju banget. Tapi nanti lain kali kalian janji ya kalau aku kelewatan, kalian ingetin aku. Tapi jangan pakai toa. Siap-siap ya Zahra, kalau kamu kelewatan, aku bakal beneran bawa tol buat ngingetin kamu. Tadi di kelas ada yang ngomong kalau si Rani itu kayak apa ya, kayak nggak ada otaknya gitu. Padahal kan dia udah berusaha keras. Zahra, ngomongnya hati-hati, nggak boleh tahu bisa nyakitin perasaan orang loh. Iya Zahra, aku nggak tahu kamu ngomongin siapa, tapi ngomong kayak gitu bikin aku emosi. Kita kan udah tahu perasaan orang-orang. Maaf banget. Aku nggak maksud buat nyakitin perasaan kalian kok. Jadi cuma bercanda doang. Tapi kata-kata itu bisa sangat melukai Zahra. Bahkan ketika kita nggak sengaja pun harus selalu hati-hati. Karena kata-kata itu tajam, bisa meninggalkan bekas. Iya kan, bener. Aku tadi kelepasan ngomongnya. Maaf ya, aku gak akan ulangin lagi. Zahra, kita semua tahu kalau kamu nggak sengaja. Tapi kita juga harus belajar buat bicara dengan hati-hati. Soalnya nggak semua orang bisa nangkep bercandaan kita, apalagi kalau ngomongin hal yang sensitif. Raya, aku merasa bersalah banget. Kemarin aku ngomong hal nyakitin hati banget. Aku nggak sadar kalau kata-kata aku bisa nyakitin perasaan orang. Ya pasti Kak. Kadang kita nggak sadar ngomong sembarangan, apalagi kalau lagi bercanda. Ini kamu bersabar. Kadang kita kalau ngomong tuh asal keluar aja, gak mikirin perasaan orang lain. Tapi ada berbicara itu penting ya Kak. Kata-kata itu punya kekuatan lebih dari yang kita bayangkan. Iya, aku ngerti sekarang kalau ada bicara itu bukan cuma soal etika, tapi juga soal empati. Ibu, tadi aku habis belajar hal penting banget di sekolah. Kan aku ngomongin sembarangan ya di kantin. Terus itu bikin teman-teman aku pada sakit hati. Kamu udah sadar itu? Ada berbicara itu sangat penting. Kata-kata bisa jadi obat, bisa jadi doa, bisa jadi racun juga kalau kita nggak hati. Iya Bu, makanya aku nggak mau teman-teman aku ngerasa nggak nyaman karena aku bicara sembarangan terus. Itu namanya adab yang baik. Tetap semangat belajar ya, dan jadi pribadi yang lebih baik. Permasalahan yang terjadi pada video yang sudah ditampilkan yaitu kurangnya pemahaman tentang adab dan merasa adab sulit untuk diterapkan karena lebih memilih kebebasan. Lalu dampak positif dari permasalahan tersebut, mereka jadi mengetahui akan pentingnya adab yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya,
Walaupun penerapan adab itu sulit, namun adab ini sangat penting. Dengan memiliki adab, dapat menuntun kita kepada perbuatan yang baik dan menjauhkan kita kepada perbuatan yang buruk.